Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat saya muliakan Allah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita senantiasa diberi kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menetapkan petunjuk kepada kita, Allah menggerakkan kita ke tempat-tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji dan memperdalam syariat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita sebagai ilmu yang dapat mengunduh ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan Al-Qur'an kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin saya muliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 236 surat Al-Baqarah nikah, Allah berfirman, la junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kamu sekalian. Artinya bagi laki-laki yang telah berumah tangga, setiap diri itu tidak punya dosa. Tidak ada dosa karena satu sebab, bukan tidak ada dosa karena sebab kamu hidup, tapi tidak ada dosa karena suatu sebab. Apa sebabnya? Intallaqtumun nisa, jika panjenengan menceraikan istri-istrimu, malam tamassuhunna, sebelum panjenengan berhubungan, mari akabin, belum duduk di pelaminan, mari akabin, belum duduk di pelaminan. Biasanya menakabin, biasanya kalau di desa itu jam pagi, atau di kampung Arab ini duhur, malamnya resepsi. Mari anikah duhur, sore minta cerai, atau ada sesuatu yang menyebabkan penceraian. Bagi laki-laki itu ya tidak ada dosa kalau mencerai, paham? Ataupun karena sebab minta dicerai, itu tidak ada dosa. Au tagridu lahunna faridah, atau panjenengan nikah telah menentukan maharnya untuk calon istri, ya, maka hendaknya apa? Hendaknya kamu berikan. Jadi ada dua orang telah melaksanakan pernikahan, belum perkawinan. Nikah duhur, sore ada kisruh, ya, di antara dua mempelai ini, atau di antara dua suami istri yang telah sah menjadi istrinya, ya, dengan disampaikannya ijab kabul dengan mahar 100.000 misalkan. Ya fulan bin fulan zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka fulan bin fulan bi mahr 100,000 rupiah umlat Indonesia nagdan gabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madkur. Belum diberi ini uangnya kepada istri, ya, sebagai si istri yang sah karena gabiltunya tadi, lalu kisruh, sehingga sore tidak jadi masuk kamar, malam tidak jadi duduk di pelaminan. Bagi mereka berdua, bila mana terjadi hal seperti itu, boleh, tidak apa-apa. Kalau misalkan telah ditentukan, saya akan bayar ini, ya boleh kalau mau bayar, silakan tidak bayar. Kalau kamu telah menentukan, au tagridu lahunna fariidah, kalau sudah telah menetapkan maharnya untuk dibayar, tidak apa-apa kamu bayar, ya, itu.
Ini dari kemarin sudah berapa minggu ini kita berbicara tentang masalah wanita. Jadi wanita ini inna kaidakunna azim. Sesungguhnya wanita itu berat memang. Ya, berat. Ya. Jadi seperti itulah kenyataannya. Di dalam Al-Quran terus-terusan tak ada mahar ini. Nanti karena masuk kepada bab An-Nisa, tambah banyak lagi. Tidak selesai itu satu juz itu. Ya enggak? Nah itu. Jadi karena perkara ini ada berat, maka Allah terus menerus mewanti-wanti kita, memberikan jalan keluarnya, jalan kesinambungannya di dalam kehidupan atau mencari kekekalan hidup di dalam berumah tangga. Gimana caranya? Ya, itu. Kalau memang sudah terpaksa, tidak dosa. Karena itu juga pun sudah ditakdirkan sama Allah. Jadi takdir itu berat, saudara. Berat. Tidak ada takdir itu, ya nyaman. Kalau misalnya ditakdirkan nyaman, ya nyaman, ya sudah. Takdirnya nyaman. Kalau sudah ditakdirkan berat, ya memang berat. Tidak bisa nyaman. Karena takdir itu sudah keputusan dari Allah sebelum kamu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kamu lahir, takdirnya kamu sudah ditulis, sudah digadha. Kamu tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian, tahun sekian mati, atau lahir, atau dapat rezeki miliaran, atau bangkrut, atau turun dari jabatan, atau naik pangkat, dan semuanya itu takdir sudah ada. Jangan memaksakan kehendak, karena kehendak kamu itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kehendak Allah yang sangat berarti bagi kita. Kalau kehendaknya kamu belum tentu baik. Contoh, misalkan kamu ingin jadi apa? Jadi konglomerat, jadi orang kaya, belum tentu baik bagi kamu. Jangan-jangan nanti kalau kamu jadi konglomerat, jadi jauh daripada Allah, jauh dari pengajian, jauh dari sholat, jauh dari ketaatan kepada Allah SWT. Jadi sesuatu yang kita inginkan itu kalau tidak bersesuaian dengan kehendak Allah, maka itu kenyataannya siksa yang didapat. Ya, siksa yang didapat. Kalau orang memaksakan dirinya untuk mengikuti nafsu dan perasaannya, siksa yang didapat, bukan kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki kamu menderita. Tidak. Dalam pemberian yang kamu minta, ya, seperti ini, minta cerai. Ya, minta cerai belum tentu baik bagi orang yang minta cerai. Tetapi kalau terjadi seperti itu, karena takdir mau memilih keburukan, aku berikan kepada kamu. Konsekuensinya kamu harus menerima apa yang terjadi, kan begitu. Ini yang berat. Jadi kalau berbicara masalah ini memang berat sekali. Ya. Jadi tidak ada ulama yang bisa sanggup menahan apa yang seharusnya disampaikan. Karena ini berat, sesuatu yang berat dan memberatkan juga. Paham? Beratnya itu kamu mencintai seseorang, tetapi cintamu tidak diterima, dukun bertindak. Itu kan berat. Sesuatu yang taat bisa menjadi apa? Durhaka ke Allah. Jadi tidak semua yang kamu kehendaki itu, yang kamu inginkan itu baik. Tetapi kenyataan yang terjadi itu yang terbaik bagi dirimu, karena itu ketetapan Allah. Artinya apa? Tetaplah kamu selalu bersama keputusan Allah. Tetaplah kamu selalu bersamaan dengan kehendak Allah. Jika keinginan Allah kamu terima, itulah yang terbaik bagi kamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Bila mana kamu angkuh, ya, ogah, bangga diri, kamu akan terpelanting dengan kiat-kiat kamu, dengan upaya-upaya kamu, dengan usaha-usaha kamu, terpelanting, jatuh kepada jurang kehinaan. Kenapa? Karena kamu telah keluar daripada jalan yang Allah berikan kepada kita. Kalau misalkan ada jalan tol yang bagus, ya, karena kamu itu merasa nyaman terus, tak pobuk nyaman, terus nyaris tak nyaman, coba nyari jalan-jalan duduk sejak rosak, coba libat sabar motor si beku sudah rosak mata rosak, coba, ya pasti rosak, ya, bukan jalannya dijalani, rusak.
Kalau misalkan kamu telah diberi oleh Allah SWT kebaikan, jangan kamu ogah menerimanya. Jangan kamu sombong. Kamu itu tidak tahu apa-apa. Yang tahu itu Allah. Kamu itu tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan itu Allah. Jangan sok kuat, jangan sok jago. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu semuanya dari Allah. Jangan kamu melanggar atau meninggalkan takdir Allah. Jadi kalau Allah berkehendak kamu itu tetap eksis di dalam rumah tangga, jangan mencari-cari untuk apa? Berpisah, bercerai, atau minta cerai, atau mencerai. Karena Allah tidak berkehendak. Tapi kalau terpaksa, ya ini tidak apa-apa. Ini kalau sudah, artinya baru Gabil itu, ya belum duduk sudah minta cerai. Ya apa? Ya sudah cerai. Paham? Nah, wa mati'uhunna 'alal musi'i qadaruh. Dan berikanlah mut'ahnya. Nah, ini mut'ah ini bukan kawin kontrak. Yang namanya mut'ah itu berikan pemberian yang dapat menggembirakan calon istri atau istrimu. Jadi istri itu paling senang beri PC, iya enggak? Mulai beri PC langsung akhirnya lain. Ya lain. Memang sudah ini sudah. Omati'u, beri kabar gembira dengan uang. Kalau ada uangnya, abang saya. Iya tidak? Kalau banyak uangnya, abang sayang. Itu terjadi kepada siapapun saja, Bu. Ya. Nggak ada orang perempuan tuh pay ever ke PC ada. Iya, Bu. Nggak ada. Kalau dikasih uang langsung atau ketondu langsung pelak. Sekali bukik langsung jek ke pasar. Itu kalau dikasih uang. Kalau tidak percaya tanya sama ibu-ibu. Iya enggak? Atau gimana istrimu itu kalau kasih uang? Ya, pasti kamu disayang sayang. Kalau minta ada dikasih apa? Perongoin. Enggak. Sebenarnya istri yang saleh itu melihat. Kenapa? Karena masing-masing suami itu punya tanggung jawab kepada istri. Tapi jangan istri itu membebankan ya kepada suami dengan apa? Meminta sesuatu yang tidak sanggup memberinya. Kalau tidak sanggup yang memberinya, kamu minta, akhirnya yang terjadi apa? Nah, penceraian. Itu yang tidak dihendaki oleh Allah. Dan itu ujian bagi wanita. Demikian juga ujian bagi perempuan, laki-laki. Jadi anak-anak itu tidak boleh menuntut orang tuanya ya untuk mengadakan sesuatu yang diminta kecuali kesanggupannya. Mbak, belikan mobil-mobilan. Ya nak, beli mobil kan, tidak tahunya mobilnya harga 20.000. Bukan ini, Mbak, yang pakai remote itu harganya 2 juta misalkan. Tidak ada uang, pas nangis-nangis, biarin. Kenapa? Karena haknya kita dapat 20.000, ya sudah kasih 20.000. Istri punya minta belanja berapa? 50. Ya kasih 50. Tidak ada lagi kurang 100. Tidak ada lagi. Pas berumah tidak boleh. Disuruh ngecok lagi nah. Nah, terima saja. Mudah-mudahan Kang besok kamu dapat uang yang banyak. Supaya saya minta 100 kamu kasih 200. Amin. Sudah selesai urusan. Besok dapat uang kasih 200. Alhamdulillah nak saya Dek dapat 200 sekarang. Nih 200. Alhamdulillah 200, termokalah 1 juta. Oh, 2 juta, beri 2 juta. Aduh, jadi mesem. Tidak. Kalau dah punya jangan dipaksa. Seorang istri itu tidak boleh memaksa suaminya untuk memberi sesuatu kebutuhannya. Anggap misalkan, Bang, saya itu banyak kebutuhannya, Bang. Saya perlu ini. Ya, memang siapa yang tidak butuh? Ya, mengadakan kebutuhan itu bagi laki-laki yang tidak mampu itu sangat sulit. Mau dipaksa mencuri, merampok, korupsi, itu koruptor gara-gara istrinya, Bu, juga. Bang, itu Bang punya Alphard, Bang, masa kamu mau punya omplet? Nah, gitu. Bisikannya istri itu kepada suaminya memang gitu, ya. Sangat mengiyakan, apalagi istrinya disayang. Bang, 1 juta berang itu melolok. Apa dek? Minta PC berapa?
sejuta. Beri sejuta, dia bisa. Paham? Itu perempuan. Jadi memang sudah wajar seperti itu. Yang dikhawatirkan oleh Allah, istri itu jangan meminta sesuatu yang tidak disanggupinya oleh suami. Dan diadakan di Al-Quran. Nah, wahai istri, jangan kamu minta sesuatu yang tidak disanggupi oleh suamimu, supaya kamu tidak bertengkar. Oh iya ya Allah, maafkan kami ya Allah, aku tidak akan mengulangi lagi. Nah itu bagus, istri yang sadar seperti itu. Ya Allah, kalau misalkan suaminya pergi bekerja, mudah-mudahan mudahkan rezekinya suamiku ya Allah, sehingga dia datang kepadaku dalam membawa rezeki yang halal bagi kami dan keluarga kami. Amin. Salat duha, baca minta kepada Allah, datang dapat rezeki. Nah itu besoknya minta lagi, banyak. Jadi perbanyaklah memohon kepada Allah SWT dan perbanyaklah sedekah, karena sedekah itu adalah wa yurbi sadaqat. Allah menyebutkan rezeki itu lewat sedekah. Paham? Nah ini. Jadi wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh, dan berikanlah apa yang dapat menggembirakan hati daripada istrimu itu bila mana kamu itu lapang rezeki dan sanggup memberinya. Qadaruh itu sanggup, punya kesanggupan karena kaya. Ya. Nah, kalau ini berbicara masalah matti'uhunna, ini bukan mahar. Kalau mahar itu adalah sesuatu yang diminta oleh istri. Dek, kamu nanti kalau saya nikahi kamu minta mahar berapa? Tidak usah banyak-banyak bang, 100 saja. Itu mahar namanya. Iya, paham? Nah, tapi masalah matti'uhunna, pemberian yang ikhlas, tergantung kepada suami. Kalau suaminya kaya, memberi sesuatu yang dapat menggembirakan istri-istrinya itu, mau banyak, tidak ada masalah. Katanya Allah, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu, dan berikanlah uang yang banyak bila mana kamu kaya, kamu sanggup memberinya, silahkan beri. Cerai-cerai. Nah itu suami ya cerai-cerai ke bini. Nah ini perintah Allah ya. Tapi yang cerai itu yang bilang jangan cerai-cerai pas pergi kepin. Kena bagi aku minta boleh pausang sampean. Paham? Kalau misalkan ada pegawai negeri, misal PNS dapat 6 juta, 10 juta sebulan. Dek, nih bayarnya saya, gaji saya, nih semuanya. Jadi sebulan itu urusan kamu dalam rumah tangga, dalam makan dan semuanya, listriknya semuanya kamu. Jadi saya kalau perlu saya minta sama sampean. Kamu itu pegang uang ini. Sanggup bang? Sanggup. Jangan belanja. Macam-macam, beli emas, beli ini. Laku minta boleh, bosan lagi nah. Ya. Kalau ada kesanggupan bisa dititipkan harta daripada suaminya, ambil, lalu sikapi. Ini untuk kepentingan rumah tangga supaya keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau misalkan kalau dikasih ini minta lagi, ya jangan dikasih semuanya, kasih belanja saja. Berani pak kamu? Belanja. Seperti itu katanya Allah. Cerai-cerai, kalau punya kasih. Walal muqtiri qadaruh, dan bagi orang yang fakir tidak punya, kawin saja, ya mas kawinnya itu maharnya 100.000, kalau ngincem, pasal beri banyak, ya tak bisa. Itu pun masih baik, ya. Kalau misalkan kita itu harus bersyukur kepada Allah SWT, dan jangan kamu wanita ya yang sudah bersuami, saya itu kalau kawin di sana maharnya mobil, maharnya sawah, maharnya kerbau teluan. Kamu kawin sama kamu cere, saya dikasih 25.000 saja, ya dikasih belanja 20.000 sehari. Jangan katakan seperti itu. Apa yang kamu sudah terjadilah, dan mintalah kepada Allah bila mana kamu tidak berkecukupan, minta rezeki kepada Allah yang halal. Itu Allah bukakan. Jangan cemburu kepada orang yang sudah diberikan kenikmatan dengan lebih kekayaan. Dan orang Madura dalam satu petarangan, bulu najam itu bulunya berbeda-beda, bulunya tidak sama.
Tidak ada kucing, ya lahir 5 misalkan atau 8, bulunya sama, tidak ada, mesti ya berbeda-beda. Sama juga. Jadi kalau rezeki itu sudah tahu bahwa rezeki antara kita dan lain-lainnya itu berbeda-beda, jangan kamu berkeluh kesah dengan menerima apa adanya. Karena menerima apa adanya itu malun la yanfat, harta yang tak pernah sirna. Kenapa? Karena selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sekarang saya masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa berbelanja, masih bisa berpakaian, masih bisa berteduh walaupun di rumah yang sederhana. Nah, itu yang apa? Yang bersyukur kepada Allah. Kalau kamu tidak dapat menentukan dirimu sendiri, ya jangan cari masalah. Ya, karena masalah itu sebenarnya bukan dari Allah, tapi dari kamu sendiri yang dibuat-buat masalah itu. Oleh karena itu, jangan kamu minta cerai. Paham? Ini maunya Allah. Ya, maunya Allah itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kamu di dunia baik, maka bawalah kebaikan itu sampai ke surga. Itu maksudnya. Mata'an bil ma'ruf. Jadi kesenangan ya yang kau berikan itu sebagai apa? Sebagai dengan pemberian yang baik. Jadi pemberian mata itu mut'ah, ya. Mata itu mut'ah, ya. Mut'ah itu bukan kawin kontrak, bukan. Ya. Mut'ah itu dalam tafsir, ya, bukan mut'ah kawin kontrak sebagaimana orang-orang kawin tidak ada kawin kontrak itu. Ya. Pernah terjadi pada Rasulullah hanya 3 hari lalu dihapus sampai kiamat, tidak ada kawin kontrak. Itu menurut Rasulullah SAW, tidak ada kawin kontrak. Paham? Ini mata. Nah, mut'ah ini pemberian yang dapat menggembirakan hatinya orang-orang yang apa? Orang-orang wanita atau istri-istri. Haqqan 'alal muhsinin. Itu merupakan kewajiban yang harus diberikan bagi kita yang berbuat baik. Artinya kalau kita mau berbuat baik, berbuat baiklah kepada istri-istrimu dulu, anak-anakmu, keluargamu, baru yang lainnya. Ayahmu, ibumu, ya, mertuamu, itu. Kalau kamu baik, itu sebagai pertanda bahwa kamu itu baik. Bila mana kamu baik kepada istrimu, berarti kamu bisa baik kepada yang lainnya, khususnya kepada kedua orang tua. Jadi kalau suami itu wajib tetap walaupun punya istri, terdahulukan ayah dan ibumu. Tetapi kalau bagi istri, turutlah kepada suami dan tidak kepada ayah dan ibumu. Kenapa? Karena kamu telah diminta, sudah berpindah kewajiban orang tua itu di dalam membesarkan kamu dan mengantarkan kamu kepada pernikahan. Maka ketika diambil oleh seorang laki-laki untuk dijadikan istri, maka patutlah kamu dan taatlah kamu hanya kepada suami kamu, tidak dengan yang lainnya. Itu istri. Makanya istri itu patuh kepada suami. Eko yakin? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila istri-istri itu melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulannya, di bulan Ramadan. Wa ata'at zawjaha, dan taat kepada suaminya. Wa hafidat farjaha, dan memelihara kemaluannya. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulul jannata min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja kamu mau. Berarti dominan orang perempuan itu gampang masuk surga. Cuma 4 saja. Salat, puasa, taat, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, tidak boleh berselingkuh. Itu saja. Dia masuk surga sudah. Jadi salat kepada Allah, puasa kepada Allah, taat kepada suami, digandeng taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa hafizat faraj, jaga diri. Orang yang wanita yang salihah itu adalah bisa menjaga diri. Masuk surga tanpa hisab. Dari pintu mana saja, mau masuk ke pertama, kedua, ketiga, terserah kali itu.
Tapi kalau laki-laki, kalau sudah masuk pertama, tidak bisa ke kedua. Kecuali Allah berikan pahala masuk surga yang paling atas, yang 8. Kalau yang 8 bisa turun ke bawah, ke atas. Tapi kalau yang di bawah tidak bisa naik ke atasnya. Tapi yang di atasnya masuk ke bawah, turun ke bawahnya. Seperti itu. Dan antara surga satu dengan surga yang lainnya sejauh 500.000 tahun perjalanan. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana nih akhirat. Kalau dunia itu ya sih tidak di atas kita langit, di bawah kita bumi, di sekitar kanan kiri ya barat, timur, selatan, utara. Selebihnya tidak ada sudah. Di atas langit ada langit. Sab'an tibaqa, di atas langit ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan tidak ada profesor barat yang dapat melintasi langit pertama. Tidak ada. Nabi Muhammad melintasi sampai langit ke-7, sampai muntaha, sampai mustawa, sampai kepada menghadap kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kenapa harus bisa ada orang yang menyalahkan Al-Quran, sementara Al-Quran dibawa oleh orang yang diberi kesanggupan oleh Allah menembus langit 1, 2, 3 sampai 7 muntaha sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak satu makhluk yang bisa berjumpa dengan Tuhannya melainkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membawa Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah akhlaknya Rasulullah. Kalau apa yang disampaikan di Al-Quran masih ada di komentari, masih mau dibahas sesuai dengan nalar, pikiran dan hawa nafsunya, ya tunggulah di neraka itu tempat tinggalnya. Dia sudah menempatkan dirinya masuk neraka. Kenapa? Karena di Al-Quran ini tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan, semuanya benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang baik itu menetapkan kebenarannya. Kalau benar dalam orang-orang yang baik itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan Allah dan Rasul menyatakan kalau kamu baik hendaklah berilah kebahagiaan itu kepada istrimu, paham, dan anak-anakmu. Wa in talaqtumuhunna min qabli, dan jika kamu talak mereka min qabli, sebelum antamasuhunna, sebelum kamu menyentuh. Menyentuh ini bukan berarti sebagaimana nyentuh antara kulit laki-laki dan perempuan, ya. Bukan begini. Bukan hanya sekedar salaman, tetapi maksud daripada di sini tamassuhunna itu berjima, bersetubuh atau dukhul. Kamu mentalak istri sebelum duhul, sebelum berkumpul, sebelum jima. Wagat faratum, kemudian kamu telah menentukan itu maharnya untuk diberikan kepada mereka faridatan, ya, kewajiban, sebagai kewajiban. Fanisfu ma faratum, maka berikanlah mahar yang kamu tetapkan itu. Jadi sesuatu yang telah ditentukan, ya, jadi memfardukan, menetapkan saya akan memberi, ya, atau dilafadzkan saya padahal belum menyentuh, ya, sama yang di atasnya, tamassuhunna. Jadi jika tidak menyentuh kamu kepada istrimu dan tidak berjima, lalu kamu menetapkan saya akan memberi mahar kepada istri, ya, boleh kamu memberi separuhnya saja, ya. Misalkan saya akan memberi mahar 1 juta, kasihkan 500-nya untuk kamu. Kenapa? Belum kamu bersetubuh, ya. Kalau misalkan memberi mahar itu dengan emasnya, dengan macam-macamnya, kan kadang-kadang kalau orang desa itu bawa lemari, ya, bawa ranjang, bawa TV, semuanya dibawa. Tidak, tunggu tak tinggal ribut, ya. Gabet tu dohor asal minta cerai, belum nyambi boleh, ya. Kamu kasih, tidak apa-apa. Kamu ambil, tidak apa-apa. Kenapa? Karena kamu belum dukhul, ya. Ini kalau menurut perasaan, kira-kira bisa ngambil enggak? Enggak bisa.
Tapi menurut orang-orang perempuan yang telah diminta, ya, dan dikatakan saya terima, ya, pernikahan dan perkawinannya, lalu tidak masuk, sedih tidak? Sedih. Ya, dikawin tapi sedih. Jadi kan dilema ini. Katanya tidak pakai dilema. Kalau mau kasih, kalau tidak, boleh diambil. Separuhnya, ya. Mana yang kamu suka ini? Panjang, ini, pilih kamu. Sudah? Nah, ini punya saya dah, mau belikan. Ini uang yang 1 juta, separuhnya 500, saya 500 sudah. Karena kamu tidak mau, misalkan, ya, dengan saya, atau saya tidak mau karena suatu sebab masalah, nah ini sudah, separuh. Boleh. Illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Kecuali jika sang istri itu memaafkan. Ya sudah dah, karena kamu tidak menyentuh saya redakan, aku tidak butuh dengan maharnya kamu yang kamu janjikan kepadaku. Itu dari maaf dari sang istri, tidak mau menerima. Kenapa? Karena kamu belum mencicipi, kan begitu. Sama dengan orang, contoh saja, orang beli durian, ya, dibuka duriannya kakan, ya, kakan separuh. Mereka kan, mak beli celok nih. Saya dah jadi, jangan ngocak lah separuh ya beli celok ban. Bejar separuh mina, gitu. Jadi yang selain makan harus dibayar. Kecuali beda turin saya buka lah. Coba pada kepin. Contohnya, bukan yang dijual itu dibuka, tetapi yang disuruh ada mangga yang telah dicicipi, mangga sama. Ya, tapi kalau yang masih utuh, ya kalau dibuka bayar. Kamu misalkan dapat paket, ya dibuka bayar. Paket, ya itu kan benih-benih oranye, tidak kardus dibuka bayar kamu. Dan ini orang paham, mudah bayar. Nah kalau kamu masuk, biarkan dah. Kalau tidak masuk, boleh dibiarkan, boleh diambil. Ya. Au yafu alladhi biyadihi, atau memberikan maaf orang yang di tangannya aqdatun nikah. Artinya suami yang menyatakan, ya, gabiltu, ya, tazwijaha wa nikaha bil mahril madkur. Aku telah berikan 100, aku terima itu membayar ijab kabulnya itu dengan membayar 100.000 rupiah. Kasihkan 100.000. Ya, kalau terjadi cerai. Nah, wan ta'fu agar boleh takwa, dan hendaklah atau ketahuilah bahwa saling memaafkan itu adalah lebih dekat kepada jalan takwa, atau tanda-tandanya orang yang bertakwa itu selalu memberikan maaf kepada orang yang telah mendahului berbuat salah atau menyalahinya. Jadi takwa sebenarnya enak. Wa ta'fu akbar bil taqwa, karena orang yang suka memberi maaf atau maaf-maafan itu adalah lebih dekat daripada takwa. Wala tansawul fadla alaikum, dan jangan kamu melupakan karunia atau keutamaan di antara kamu. Kalau misalkan istri mengatakan saya mau ambil ini karena saya tidak berjima dengan kamu, ya silakan ambil. Itu berarti baik. Ya. Paham? Atau lakinya, karena aku sudah mengijab kabul kepada kamu dan mahar ini harus diberikan, ini pemberian daripada saya tambah, karena saya telah melukai hatimu, misalkan. Itu baik. Siapa yang baik? Lakinya. Nah, kalau ada perempuan memaafkan suaminya, suami memaafkan lakinya, itu berarti sama-sama baik. Kalau sama-sama baik, catat, katanya Allah SWT. Apa yang harus dicatat? Wala tansawul fadla bainakum, dan jangan kamu melupakan jasa keutamaan di antara kamu, laki dan perempuan, suami dan istri. Artinya suami tidak pernah salah kepada suami tidak pernah salah kepada istri. Sama-sama meminta maaf, sama-sama memberi maaf. Kalau demikian, innallaha bima ta'maluna basir. Allah, sesungguhnya Allah itu maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Apa kerjaan? Saling
memaafkan. Jadi manusia di dunia ini tidak ada yang utuh sempurna, tidak salah. Oleh karena itu sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang meminta maaf, dan orang yang salah itu hendaknya meminta maaf, dan orang yang dimintai maaf hendaknya memaafkan. Itu adalah orang yang takwa.